Warahmatullahi wabarakatuh. Obrolan pagi ini saya ingin highlight mengenai pentingnya internal komunikasi. Suksesnya internal komunikasi itu akan berdampak terhadap peningkatan moral anggota tim kita, peningkatan produktivitas, peningkatan keterlibatan anggota kita di organisasi bisnis kita. Itu salah satu dampak dari sukses internal komunikasi. Selain itu, dampak juga yang akan terjadi dengan adanya sukses internal komunikasi yang semakin solid, semakin kokoh di dalam organisasi bisnis kita. Ini merupakan kekuatan mengatasi hambatan-hambatan yang akan menggagalkan objektif organisasi bisnis kita, yang akan menghilangkan hambatan terhadap proses untuk mencapai tujuan organisasi. Itu adalah suksesnya internal komunikasi. Masih ada lagi. Dengan suksesnya internal komunikasi, ini akan saling bersinergi, saling solid, saling informasi, ya, akan bisa mengakses opportunity yang ada di market yang sangat agile ini, sangat lincah ini. Dan kalau market opportunity bisa kita akses dan bisa diambil dengan kekuatan moral, kekuatan keterlibatan anggota perusahaan atau anggota organisasi, ini akan membuat organisasi bisnis kita tambah maju dan bertumbuh dengan sustainable growth. Itu adalah suksesnya internal komunikasi. Sebetulnya, sahabat-sahabat, kenapa juga kita perlu mensukseskan internal komunikasi? Karena yang pertama yang ingin kita lakukan adalah masing-masing anggota tim kita di dalam organisasi bisnis kita bisa menciptakan dan menyampaikan informasi untuk membangun kemitraan sesama anggota. Nah, kalau kemitraan sesama anggota ini solid, kuat, akan menjadi kekuatan yang dahsyat. Yang kedua juga akan meningkatkan kepuasan kerja. Rasa puas kerjanya tinggi dengan suksesnya internal komunikasi. Kenapa? Nggak ada rasa khawatir. Kompak, solid, bi positif. Semua anggotanya bi positif. Nggak ada yang bi negatif. Ekosistem bi positif itu kalau bisa tercipta akan menenteramkan hati kita, membuat kita bisa mengimplementasi ilmu pengetahuan, kita bisa berinovasi dan etos kerjanya muncul dengan sendirinya, sehingga etika dan adab-adab kerja itu akan lebih dahsyat lagi. Jadi semua beretika, semua memiliki adab-adab kerja. Ini karena internal komunikasi yang bagus. Tentu tadi di dalam sukses internal komunikasi itu karena adanya motivasi, dengan motivasi saling isi mengisi, sinergi akan meningkatkan produktivitas. Betapa pentingnya internal komunikasi. Dari mana kita memulai internal komunikasi supaya sukses? Harus dimulai dari board of director dan manajer-manajer. Board director dan manajer itu di dalam berkomunikasi harus dua arah. Dalam berkomunikasi harus penuh dengan respect. BOD dan manajer harus memberikan arah bisnis, memberikan
ide atau menstimulasi timbulnya ide, ya, supaya teman-teman itu merasa bahwa ada keterlibatan. Oleh sebab itu, setiap omongan, setiap usulan, setiap ide dari anggota tim didengarkan sampai tuntas. Siapa tahu itu akan menjadi ide yang bagus. Yang ketiga, komunikasinya harus terbuka, harus menyenangkan. Konsepnya manajer atau BOD harus bisa mengentertain internal customer. Siapa internal customer? Anggota tim kita. Karena dia bekerja untuk Anda, untuk manajer. Karena manajer bekerja bersama dan melalui orang lain. Siapa orang lain? Adalah anggota tim itu untuk bisa mencapai kesuksesan goalnya. Oleh sebab itu, komunikasinya harus terbuka, harus menyenangkan. Dari situ akan memunculkan inovasi-inovasi karena tidak ada blocking communication. Inovasi-inovasi itu diaplikasikan. Tentu ada yang sukses, ada yang gagal. Itu bagian dari learning organization. Yang penting inovasi itu dilakukan, dilaksanakan, dicoba. Nanti hasilnya ada yang sukses, kenapa dia sukses, ada yang gagal, kenapa gagal. Itu dua-duanya bagus sebagai proses pembelajaran membangun sistem untuk sukses. Dari situ ekosistem terbentuk dan itu sebagai triggering factor menyebabkan growth opportunity. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat, bagaimana strategi komunikasi yang harus kita lakukan? BOD dan manajer harus membangun sebuah narasi, sebuah campaign tentang komunikasi yang terbuka, tentang komunikasi yang menyenangkan, tentang komunikasi yang menciptakan I am okay, you are okay, tentang komunikasi yang bisa menyamakan persepsi. Dan ini sangat dibutuhkan di dalam internal organisasi kita, akan menjadi kekuatan internal komunikasi yang bagus dan kuat. Nah, kalau kita telah memiliki internal komunikasi yang bagus dan kuat, kemudian akan terbentuklah sebuah hubungan. Fokus membangun hubungan dengan sesama internal customer dan external customer. Internal customer bagus dulu, baru bisa menjawab external customer yang bagus. Kepada internal customer, apa yang kita komunikasikan adalah sebuah brand awareness daripada organisasi bisnis kita, organisasi bisnis Anda, memunculkan yang dinamakan uniqueness dan diferensiasi. Bagaimana dengan kekuatan internal komunikasi membangun motivasi, meningkatkan inovasi, membangun produktivitas sehingga menjadi growth yang sustainable. Start awalnya adalah bagaimana Anda membangun strategi bisnis untuk melakukan brand awareness dengan memunculkan uniqueness dan diferensiasi. Itu yang saya ingin sampaikan, bahwa internal komunikasi itu sangat penting untuk membuat solid, membuat sinergi, membuat orang bermotivasi, membuat orang berinovasi, sehingga akan muncul yang dinamakan uniqueness dan diferensiasi yang nanti kita akan komunikasikan kepada external customer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.